sirah atau biografi sahabat Nabi yang bernama Simak ibn Kharshah. Simak ibn Kharshah ini dikenal dengan kunyah Abu Dujanah. Beliau sahabat Nabi yang mulia yang terkenal keberaniannya dan kecintaannya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada siang hari ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, sahabat yang kita bahas ini adalah salah seorang sahabat Ansor. Beliau bernama Simak ibn Kharshah Al-Ansari. Tapi kaum muslimin jarang yang mengenal nama asli ini, Pak. Jika mendengar kata Simak mungkin akan terasa asing di telinganya, padahal sahabat ini kalau kita menyebutkan sejarahnya, biografinya, terutama di perang Uhud, kita mengenal. Karena memang sahabat yang mulia ini lebih populer dengan kunyahnya, yaitu Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Abu Dujanah atau Simak ibn Kharshah Al-Ansari, beliau masuk Islam ketika sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, diperintahkan oleh Nabi untuk mengajari kaum muslimin yang sudah masuk Islam di Madinah. Jadi mendengar kata Mus'ab ini luar biasa, Pak, karena sahabat-sahabat terbaik dari Ansor yang awal-awal itu masuk Islam karena dakwahnya Mus'ab. Jadi terbayang pahalanya itu, pahala yang akan mengalir kepada Mus'ab bin Umair, karena orang-orang pilihan ini masuk Islam di tangannya Mus'ab syariatnya, Pak. Ini yang harus membuat kita semangat untuk mendakwahi orang-orang yang belum mengenal Islam. Tatkala mereka masuk Islam, menjadi baik keislamannya, menjadi mujahid, menjadi dai di jalan Allah, itu buat kita pahalanya, Pak. Nah, itulah yang terjadi dengan Mus'ab bin Umair. Kalau kita membaca para sahabat Ansor yang terbaik, itu mesti Islamnya itu kebanyakan di tangan Mus'ab bin Umair. Sebagaimana yang sebelumnya kita bahas, kisah Hamzalah juga sama. Termasuk sahabat yang satu ini nih, Abu Dujanah, Simak ibn Kharshah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Maka beliau masuk Islam ketika beliau sebelumnya sering mendengar tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Beliau awalnya cuek, Pak, nggak peduli, Pak. Ya, beliau itu nggak peduli dengan berita ini. Tapi karena memang saking menjadi berita tiap hari di pasar, di mana-mana cerita tentang Nabi akhir zaman terus, maka beliau pun tertarik untuk mengikuti berita ini, Pak. Akhirnya, Pak, orang kan begitu ya, awalnya nggak tertarik, tapi karena saking dahsyatnya informasi itu terus berubah juga tuh, jadi terpengaruh juga gitu. Seperti kisah Al-Husain ibn Ali sudah kita bahas. Al-Husain ibn Ali itu ketika dapat surat pertama kali nggak bergeming, Pak. Surat apaan dari orang-orang Kufah? Biarkan. Datang lagi surat, biarkan lagi. 2, 3, 4 ribuan surat yang datang, akhirnya apa? Jangan-jangan memang benar gitu orang-orang Kufah ini mau berbaiat kepada saya. Maka mulai Husain bin Ali memerintahkan saudaranya Muslim bin Aqil, ya Muslim, coba cari tahu di Kufah benar tidak kalau mereka ingin berbaiat kepada. Sama juga Simak ibn Kharshah atau Abu Dujanah, karena saking ramainya berita ini, Pak, akhirnya tertarik juga itu, cari informasi, sampai kemudian ketika Mus'ab bin Umair datang ke Madinah tuh menjadi berita juga di Madinah tentang dakwahnya Mus'ab. Ditambah Simak ibn Kharshah juga melihat bagaimana
kawan-kawannya masuk Islam. Nah, maka tertarik dia. Maka dia pun datang untuk menemui Musa bin Umair. Sehingga cerita, maka Musa mengajarkan Islam kepada Simak ibn Kharshah atau Abu Dujana, dan dia pun masuk Islam di tangannya Mus'ab bin Umair. Mus'ab menceritakan tentang siapa Rasulullah itu, apa agama yang dibawanya, lengkap sekali. Sampai dia menceritakan, Abu Dujana, dia menyampaikan, aku nggak pernah absen dari majelis ilmunya Mus'ab setelah masuk Islam. Luar biasa, Pak. Dia belajar terus, ya. Mus'ab seorang yang ahli menyampaikan kalimat-kalimat, seorang yang orator. Jadi kalau ngomong itu, bicara itu nggak kerasa. Jadi ada orang-orang yang diberikan kemampuan seperti itu. Kalau bicara itu, Pak, beberapa jam juga kita senang mendengarkannya. Ada yang begitu. Ada tipe pembicara baru ngomong beberapa menit sudah kita nggak mau dengar gitu. Ada yang begitu tuh. Nah, ada orang-orang yang memang seperti itu, Pak. Jadi anteng, senang mendengarnya. Itulah Mus'ab. Benarlah kata Nabi yang mulia, inna fil bayan la sihra. Sungguh di dalam penjelasan yang baik itu, jadi kalau kita mampu menjelaskan dengan baik, memilih kata-kata yang terbaik itu ada pengaruhnya. Sihir di sini maknanya pengaruh, berpengaruh untuk kita gitu. Orang-orang hebat begitu. Setiap menyampaikan nggak panjang lebar, tapi dampaknya luar biasa. Dan tentu orang yang hebat dalam menyampaikannya adalah Nabi yang mulia. Jawami kalim Nabi itu. Jadi Nabi itu nggak pernah panjang kalau bicara, singkat tapi dalam. Itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Contoh, itu ulama mensyarah ucapan Nabi yang singkat, berjilid-jilid, hanya menyampaikan kalimat la dororo wala diror. Jangan mendatangkan bahaya dan jangan saling membahayakan. Singkat, tapi ulama membahas sepanjang lebar, sampai kemudian dijadikan kaidah usul fikih itu. La doror wala diror. Singkat itu ucapan Nabi, Pak. Maka Samak atau Simak ibn Kharshah semakin cinta kepada Nabi. Setahun Mus'ab di Madinah, maka tahun 13 berangkatlah rombongan, ya, dari Madinah. Mus'ab bersama 70 sekian orang. Nah, di dalamnya ada siapa? Ada Abu Dujana, ada Simak ibn Kharshah. Bertemu Nabi. Ini sudah masuk kisah mereka, Pak. Ketemu Nabi di musim haji, ketemu di Bukit Aqobah. Mereka mendengarkan, kemudian berkomitmen dengan Nabi untuk membela perjuangan Islam, dakwah tauhid ini. Sampai kemudian mereka pun berbaiat kepada Nabi, terkenal baiat Aqobah, ya, yang diikuti oleh Abu Dujana ini baiat Aqobah Al-Kubra atau Astaniyah, ya, loyalitas mereka dan komitmennya mereka kepada Nabi untuk berjuang di jalan Allah. Maka Nabi pun yang mulia hijrahlah ke Madinah. Semakin besar kecintaan Abu Dujana Simak ibn Kharshah kepada Nabi. Simak ini, Pak, badannya besar, tinggi besar, kuat dia itu. Jadi ada beberapa sahabat Ansor yang badannya tinggi besar seperti Sa'ad bin Mu'adz, itu tinggi besar posternya itu. Kalau di orang-orang Muhajirin ada Umar bin Khattab, ya, tinggi besar. Khalid bin Walid. Nah, sama di orang-orang Ansor yang terkenal itu ada Sa'ad bin Mu'adz, tinggi besar. Sampai kalau pakai baju perang itu saat itu kelihatan ininya, Pak, karena nggak cukup gitu. Saking gedenya, jadi ya kan baju perangnya nggak buat, kadang-kadang pakai nggak muat gitu, nggak muat, jadi saking gedenya badannya besar. Itu yang menyebabkan beliau kemudian terpanah di perang Khandaq, ya, kena panah, Pak. Itu sahabat Sa'ad bin Mu'adz sampai bersyahid di sana. Kelihatan. Jadi justru ya takdir Allah, ya, yang mengenai itu malah yang tidak tertutupi itu gitu, karena saking besarnya itu. Nah, juga sama Simak ibn Kharshah, Abu Dujana itu gede badannya. Nanti kita lihat bagaimana beliau di perang Uhud ini aksinya yang terkenal, yang ulama mencatat dengan tinta emas. Bagaimana keberanian Simak ibn Kharshah atau Abu Dujana radhiyallahu taala anhu. Hadirin sekalian, maka Nabi pun hijrah ke Madinah. Semakin bertambah kecintaan
Abu Dujana kepada Nabi yang mulia tidak pernah absen dari majelis ilmunya. Wong Mus'ab saja beliau rajin, apalagi majelis ilmu Nabi gitu. Sampai kemudian datanglah perintah jihad. Perang Badar terjadi. Abu Dujana termasuk sahabat yang ikut perang Badar, Al-Badri gitu. Jadi namanya itu Abu Dujana Simak Ibn Kharsyah Al-Ansari Al-Badri. Jadi semua sahabat yang ikut perang Badar diberikan ya gelar di belakangnya itu Al-Badri. Itu apa? Yang ikut perang Badar. Karena keutamaannya, siapapun yang ikut perang Badar, itu Nabi pernah menyampaikan kesaksian, mereka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang dikerjakan yang akan datang. Sampai Nabi menyebutkan, ya Allah berfirman, "I'mal ma syi'tum." Berbuatlah sekehendak kalian, faqad ghafartu lakum, karena kalian telah kuampuni. Wajabat alaikumul jannah, dan surga wajib atas kalian. Ini Allah itu kan Asy-Syakur, Pak. Asy-Syakur, maha mensyukuri, maha membalas jasa gitu. Sekecil apapun peran Allah berikan. Saya pernah sampaikan, itu perannya Asma binti Abu Bakar. Asma apa? Ketika Nabi akan hijrah besar. Peran Asma apa sih? Peran Asma itu yang terkenal apa? Beliau rela melepaskan nitok. Nitok itu apa? Kain. Jadi kalau orang-orang Arab, perempuan waktu itu biar bisa kerjanya gesit, kan bajunya panjang itu, maka si bajunya itu diikat pakai kain itu. Nah itulah nitok. Waktu itu memberikan makan kepada Nabi, ada makanan dan minuman, nggak bisa. Kata Nabi, gimana cara bawanya? Kata Asma, ya Rasulullah, aku lupa tidak bawa tempatnya, tapi aku bawa ini, ada nitok. Dilepas nitoknya, dirobek jadi dua, yang satu diikat untuk makanan, yang satu untuk minuman. Lah itu saja Pak, sampai dikenal Asma binti Abu Bakar dengan julukan Datun Nitokoin, pemilik dua kain, dua tali. Mungkin menurut kita apa sih istimewanya gitu kan, kok sampai melepaskan tali dibagi dua, saya diabadikan dalam sirom gitu, Zatun Nitokoin, karena tadi Allah itu Asy-Syakur. Apalagi peran besar di perang Badar, perang yang terkenal Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, yang dengannya kemudian ya Islam eksis sampai sekarang. Coba kalau umat Islam kalah di perang Badar, beres, nggak ada Islam lagi Pak. Makanya Allah berikan penghargaan yang luar biasa kepada mereka. Nah diantaranya apa? Mereka itu diampuni dosa-dosanya, luar biasa. Hadirin sekalian, maka ikut perang Badar beliau luar biasa keberaniannya. Memang tidak disampaikan panjang lebar bagaimana peran atau di medan perang sosok yang bernama Abu Dujana, tetapi kemudian sejarah mencatat bagaimana perannya di perang Uhud. Di perang Uhud kita tahu Pak, bahwasannya perang Uhud ini kan itu dampak dari kekalahan orang Quraisy di perang Badar. Mereka sangat marah kepada kaum muslimin, sehingga Abu Sufyan Ibn Harb ketika masih kafir menyiapkan pasukan 3.000. Bahkan mereka bawa istri-istri mereka ke medan perang. Nah, kemudian rencana ini dibocorkan oleh Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas mengirim surat kepada Nabi di Madinah. Isinya apa? Memberikan kabar bahwasannya ya 3.000 pasukan siap datang ke Madinah, 200 pasukan berkuda, kemudian 700 orang memakai baju besi, dan 3.000 unta. Sampai kepada Nabi. Nabi sedang di Masjid Kuba. Ya, Nabi itu mendapat surat, kan Nabi nggak bisa baca, maka Nabi minta sahabatnya, ya, Ubay bin Ka'ab, bacakan surat ini. Nabi itu nggak bisa baca, tapi kan ada riwayat bahwa Nabi itu bisa baca ketika perjanjian Hudaybiyah, ya betul tidak? Ketika itu
Nabi yang mulia diminta oleh Suhail ibn Amr, karena Nabi menyampaikan, ya Ali, uktub, tulislah. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail ibn Amr dan Quraisy. Kata Suhail, hapus itu Rasulullah, gitu. Jangan Muhammad Rasulullah. Lah kalau kami ngakui Rasulullah, ngapain juga perang? Ya sudah aja kan. Tapi tulis, katanya, dari Muhammad ibn Abdullah, nah, gitu. Nabi nulis Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, kami nggak kenal Ar-Rahman-Ar-Rahim. Tulis Bismikallahumma. Ketika Ali disuruh menghapus Rasulullah, Ali nggak mau. Ya Rasul, nggak mungkin aku hapus. Saud sampai marah. Kata Nabi, imsa ya Ali, hapus. La ya Rasulullah. Maka Nabi yang mulia yang menghapus, Nabi tulis dengan Muhammad bin Abdullah. Loh kok bisa baca dan bisa tulis? Itu mukjizat. Ya, itu apa? Mukjizat. Di waktu itu saja Nabi bisa baca dan bisa tulis. Nabi nggak bisa baca tulis. Dan di waktu itu orang nggak bisa baca tulis bukan aib, Pak. Bukan aib biasa sekarang kan? Dulu biasa aja. Karena orang-orang Arab tuh nggak terbiasa dengan itu. Dan Nabi termasuk orang yang tidak bisa baca tulis. Itu cara Allah menjaga agar Quran jangan sampai difitnah dari sisi itu, gitu kan. Nggak ada orang berani memfitnah bahwa Quran itu Nabi yang nulis, nggak ada kan. Kalau orang Quraisy nggak seperti itu. Sekarang saja orang-orang Orientalis yang menuding seperti itu kan, musuh Islam. Dulu nggak ada orang Quraisy ya seperti itu. Baik, hadirin sekalian, singkatnya Nabi yang mulia mendapatkan informasi Nabi kembali ke Madinah hari Kamis itu, maka Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sahabat untuk rapat. Ya, Nabi rapat. Bagaimana rapatnya itu, Pak? Rapatnya adalah apa strategi yang akan kita buat, yang kita lakukan. Nabi memberikan usulan, bagaimana kalau kita bertahan di Madinah? Ini kata Nabi, bagaimana kalau bertahan di Madinah? Kata Nabi yang mulia. Sahabat senior termasuk gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul setuju. Ini ide bagus, kata dia. Udah dalam kota saja, tapi ingat Pak, ya, Quran membongkar. Abdullah bin Ubay bin Salul dia memilih sependapat dengan pendapat Nabi untuk tidak keluar Madinah. Artinya memilih dalam Madinah itu bukan karena mengimani atau takut kepada Nabi, bukan, karena dia takut. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul mendukung pendapat Nabi itu agar tetap di dalam kota hanya karena dia takut mati. Dia takut. Nah, ini ide bagus, kata dia. Tiba-tiba Pak, mayoritas peserta rapat anak-anak muda itu yang tidak ikut perang Badar, kan perang Badar itu sedikit yang berangkat karena memang tidak wajib. Kebanyakan sahabat mudanya dengan semangat, ya Rasulullah, kita dulu saja di zaman jahiliyah perang nggak jelas apa yang kita perjuangkan, kita bertanda di dalam kota Rasulullah, kita maju keluar dari kota. Ya, nanti kita disebutnya pengecut, penakut. Nggak ada dalam kamus kami, ya Rasulullah, kami siap keluar dari Madinah, siap berperang. Bayangkan Pak, karena ini jumlah mayoritas, akhirnya apa? Nabi yang mulia sepakat, oke, kita akan keluar dari Madinah. Mendengar itu Pak, berubah muka Abdullah bin Ubay bin Salul. Langsung dia berpaling Pak. Ini Muhammad ini kurang ajar, katanya. Kok dia ikut pendapat bocah-bocah kecil itu? Kan dia takut Pak. Nah, tadi kan ketahuan kan, dia itu pertama setuju bukan karena dia takut kepada Nabi, bukan karena dia takut mati saja Pak. Aman kan, dalam kota kan nggak usah perang, nggak ketahuan gitu kan. Ternyata Nabi mengambil pendapat anak-anak muda yang nggak ikut perang Badar. Kenapa mereka semangat? Karena mereka ya nyesal sekali gitu, kenapa nggak ikut perang gitu, dikira nggak akan perang gitu Pak. Kan itu awalnya. Maka Nabi yang mulia bergerak. Nah, para senior itu Pak, setelah Nabi bergerak ke rumahnya, sahabat senior itu memanggil para sahabat junior ini. Kata mereka, kalian ini membuat Nabi yang mulia merubah pendapatnya. Kamu tahu itu yang paling tepat itu pendapat Nabi. Dialog panjang lebar, kamu telah membuat Nabi berberat hati. Akhirnya singkat cerita, maka sahabat muda ini merasa bersalah. Ya Allah. Maka di hari Jumat, kan Nabi itu mimpi dulu Pak ya, Nabi mimpi. Malam Jumat itu mimpi yang dimana isi mimpi itu kan menjelaskan
bahwasannya akan ada dari keluarga beliau yang meninggal dunia, yaitu Hamzah. Kemudian Nabi juga akan terluka dan banyak sahabat yang terbunuh. Itu takwil mimpinya. Nah, maka datang, ya Rasulullah, mohon maaf, kami ini saking semangatnya Rasulullah, sampai kemudian membantah pendapat Anda di rapat kemarin. Ya Rasul, sekarang kami semua sepakat menarik pendapat kami. Kalau engkau memang ingin tetap strategi bertahan di dalam kota kami, ikut saja ya Rasulullah. Nabi sudah pakai baju perang Pak, 2 lapis lagi. Kata Nabi yang mulia, ma yanbaghi lin nabiyyin idza labisa lamatahu an yadhaha hatta yahkumallahu bainahu wa baina a'da'i. Tegas, tidak sepatutnya bagi seorang nabi jika telah mengenakan peralatan perangnya, baju perangnya, untuk menanggalkannya, sehingga Allah akan menetapkan antara dirinya dengan musuh-musuhnya. Maksudnya sampai Allah putuskan siapa yang menang ketika perang ini, tidak akan mungkin dilepaskan baju perangnya. Kemudian Nabi yang mulia menyampaikan lagi, fangzuru ma amartukum bihi faf'alu wamdu ala bismillah falakumun nasr ya ma sabartum. Nabi yang mulia, lihatlah apa yang saya perintahkan pada kalian, maka lakukan. Berangkat dengan nama Allah, kemenangan akan menjadi milik kalian semua, bersabarlah. Gitu Pak. Akhirnya sahabat makin mantap lagi, Pak. Sudah ya, ini luar biasa ya. Coba kalau Nabi nyiapin pelan Pak, coba yang tidak Pak, itu saudara pelajaran ya Rasul, ya kami ikut engkau sajalah, karena kami kemarin merasa ternyata yang tepat itu pendapat Anda. Kata Nabi, oh gitu ya, ya baiklah kita. Wah, itu dampaknya luar biasa, betul nggak Pak? Tapi Nabi luar biasa memberi pelajaran Pak. Nggak mungkin seorang pemimpin kalau sudah ngasih keputusan bersama, ambil apa? Artinya apa? Apapun resiko ini bersama keputusan, harus siap. Itu yang membuat sahabat semangat. Maka kemudian berangkat Nabi yang mulia bersama 1000 pasukan. Singkat cerita, menjelang perang kan dekat Pak, Madinah itu nggak jauh Pak, 7 kilo. Jadi kalau naik kuda beberapa jam saja. Nyampe di sana, itu menjelang subuh, Abdullah bin Ubay bin Salul Pak, itu kurang ajar, itu khianat. Dia tarik 300 pasukan balik ke Madinah. Ini menjelang perang, udah berhadapan, bayangin. Nah kalau dari awal nggak berhadapan, beda cerita Pak. Ini udah bersama muslimin, dia mundur gitu. Itu kan dampaknya secara psikologis kan luar biasa Pak. Waduh, itu sahabat sampai dongkol semuanya ya. Kata dia apa? Ini gara-gara anak-anak muda ini nih. Lagian Muhammad sih ikut pendapat bocah-bocah kecil itu katanya. Kita ini mau mati apa? Udah balik lagi, nggak menang kita, mati kita. Balik lagi, mati konyol. 300 terpengaruh Pak, dia balik ke Madinah, tinggal 700. Akhirnya Nabi yang mulia mengatur strategi ya. Sahabat ada sekitar berapa Pak? 50 orang. Kata Nabi, kalian tetap di mana nih? Di Jabal Rumat, dulu namanya Jabal Ainain. Tetap di Bukit Ainain. Apapun yang terjadi, jangan bergeming, jangan bergerak, jangan meninggalkan tempat ini. Tetap di sana, menang kalah tetap. Ini perintah Nabi. Sahabat pun paham. Nabi membagi strategi. Itu kan perang ini Pak, perang yang terjadi di hari Sabtu waktu duha. Jadi matahari itu kan menyorot ke arah mana Pak? Dari tempat terbitnya di mana itu? Timur ke arah barat. Maka Nabi mengambil posisi Pak, membelakangi itu matahari. Jadi pasukan di depan kan, karena lebih dulu nyampe ke Uhud. Berarti kesulitan pihak musuh Pak, karena serang silau. Nabi itu luar biasa Pak. Nabi itu di belakang matahari gitu. Jadi ke arah barat. Sementara musuh ke arah timur kan matahari sedang bersinar, jadi terganggu Pak. Maka ketika itu Nabi yang mulia kemudian sebelum perang terjadi, ketika Abu Sufyan sedang menyiapkan pasukannya, nah maka Nabi yang mulia menyampaikan kalimat yang luar biasa. Kata Nabi yang mulia, Nabi lepas pedangnya Pak, begini kan kata Nabi, man ya'khudhu hadha sayf bihaqqihi. Siapa yang akan mengambil pedangku ini dengan menunaikan haknya? Bicara Nabi untuk membakar semangat para sahabat Pak. Luar biasa. Pedang Nabi loh Pak.
Kata Nabi, man yakhudhu hadha sayf bihaqqihi. Ayo, siapa yang akan mengambil pedangku ini dengan haknya? Itu langsung berdiri Umar bin Khattab, pegang. Ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan. Zubair bin Awam berdiri, Zubair Pak, dipegang. Ya Rasulullah. Enggak, jangan kamu. Ali juga sama, enggak. Kata Nabi terus, man yakhudhu hadza sabihaqi. Kita tahu siapa Umar, Umar, Ali, Zubair. Rupanya Nabi ingin agar ada sahabat yang bertanya dulu gitu, apa haknya. Nah waktu itu apa? Maka ya Abu Dujana berdiri dan dia menyampaikan, ana ya Rasulullah. Ya, kata dia apa? Ya Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, fama haqquhu. Nah itu. Ya Rasul, apa sih haknya pedang ini? Ya. Kata Nabi, haknya pedang ini adalah kamu pukulkan kepada musuh sampai bengkok pedang ini, dan jangan mundur sebelum muslimin diberikan kemenangan. Ini kata Nabi. Itu langsung Pak Abu Dujana mengambil, ana ya Rasul, aku siap, pegang oleh beliau Pak. Kata sahabat, itu Abu Dujana Pak, dia asalnya pakai apa, ikat kepala itu warnanya hijau, dia lepaskan diganti dengan warna merah Pak. Wah, ini kalau sudah warna merah siap mati Pak. Dia tinggi besar orangnya, bawa pedang Nabi itu berang itu luar biasa. Zulfiqar itu kan besar. Kata dia apa? Ana ya Rasulullah, aku akan tunaikan haknya pedang ini. Luar biasa. Pakai ikat kepala hijau diganti pakai merah Pak. Dan kemudian dia berjalan dari sini, menarik. Dia berjalan Pak, mondar mandir dengan jalan yang punten, kata orang Sunda mah Pak, loba legeg lah. Apa sih Pak? Apa bahasanya siapa? Lebay apa sih? Berjalannya itu pelontong lah gitu ya. Sunda juga itu. Apa bahasanya siapa? Tahu nggak Pak? Bikin dongkol orang, sombong gitu. Wah jalannya Pak, ikat merah, pedang di ini, Bapak kesebelan lah gitu. Itu Nabi sampai Nabi itu bilang begini, ini kalau bukan karena perang ini Allah murka tuh, marah kepada jalan seperti itu, nggak boleh katanya. Jalan seperti itu, bergaya seperti itu, sombong, nggak boleh. Kecuali dalam kondisi seperti ini Pak. Nah, gitu. Dalam perang itu gayanya itu luar biasa, mancing-mancing orang kafir marah gitu. Aduh, dengan gayanya itu nggak boleh kata Nabi di luar perang. Dan tahu juga Abu Dujana nggak seperti itu, cuma ini karena perang saja begitu gitu. Maka perang terjadi Pak, benar saja itu sahabat melihat keberanian ya Simak Ibn Kharsyah Abu Dujana luar biasa. Pedang itu pas setiap dari masuk ke medan perang itu semua disabet Pak. Ya, mati semua Pak orang-orang kafir itu. Maka kan yang pertama itu langsung menang Pak. Kabur tuh Abu Sufyan, kabur Pak. Khalid bin Walid kaget, ini nggak bisa kita menang kata bin Walid. Setiap dia akan dari belakang, kan strategi Quraisy itu Pak, dari depan di sana, di belakang, cuma di belakang ada pemanah, nggak bisa ya, nggak bisa gitu. Kan Nabi memastikan agar satu arah saja, karena kalau sudah banyak arah itu susah, jumlah sedikit itu strategi Nabi. Makanya Khalid bin Walid kan ketika akan nyerang dari belakang, dihujani panah oleh 50 pemanah dari bukit Jabal Ain-Ain. Mundur lagi kata Khalid bin Walid, nggak bisa kita menang selama masih ada mereka di sana, nggak bisa kita masuk. Ya, singkat cerita bagaimana kemudian buyar semuanya orang-orang kafir Quraisy itu berangkat pergi semua Pak. Sampai kemudian sahabat menyampaikan, ini luar biasanya siapa? Abu Dujana main pedang itu Pak. Sampai kemudian ya ketika para pemanah yang jumlahnya berapa Pak? 50 orang ini berselisih. Ketika orang sahabat sudah mulai ngambil apa? Ghanimah Pak. Ghanimah. Kata yang 40 orang lebih ini, kita menang, kita turun, ambil ghanimah. Kata yang sebagian, jangan, ingat pesan Nabi,
Jangan turun, apapun yang terjadi, menang atau kalah tetap di sini. Ini sudah menang, lihat sudah pergi semua. Kita kehilangan nanti jatah untuk mendapatkan ghanimah. Kata mereka yang sedikit ini jangan. Terjadi ramai perdebatan, akhirnya sebagian besar turun semua. Hampir 40 orang turun berebut ghanimah. Yang sebelum tetap di sana dan benar Pak. Ketika turun yang 40 orang ini, itu dibaca oleh Khalid ibn Walid. Khalid melihat ini saatnya kita akan nyerang dari belakang. Khalid itu berangkat kayak mau mundur Pak. Dia berangkat pulang, dia balik lagi, dia naik ke atas. Kalau kita sahabat yang sedikit ini nggak bisa melawan karena sedikit kan Pak. Datang 200 orang itu, sampai kemudian semua sahabat yang ada di Jabal Ainin terbunuh semuanya. Dia turun, diserang dari depan. Yang sudah kabur kan kaget tuh mendengar suara apa rusuh. Abu Sufyan melihat ternyata Abu Sufyan ya menyerang. Dia balik lagi Pak, bayangin sudah mau kabur balik lagi. Umat Islam digencet. Dari sanalah Allah berikan ujian untuk umat Islam sampai Nabi yang mulia diisukan Nabi terbunuh. Maka ketika itu banyak yang terbunuh. Hamzah terbunuh, Mus'ab bin Umair terbunuh, Hanzalah juga terbunuh. Nah kita lihat bagaimana peran Abu Dujana. Itu Abu Dujana luar biasa. Sampai saking dahsyatnya perang itu, ada orang kafir, orang-orang dari Mekah itu, orang Quraisy yang tinggi besar juga. Namanya itu saya lupa lagi, tinggi besar itu. Itu kata sahabat, mudah-mudahan Abu Dujana bertemu dengan dia, dan bertemu Pak. Itu perang terjadi duel berdua Abu Dujana dengan orang kafir itu. Saking dasar duelnya itu perang sempat berhenti dulu Pak. Lihat ini nih, semua nonton gitu loh. Saking dasar coba nonton dulu ini. Wah, gayanya siapa? Abu Dujana dengan ikat kepala merah dengan gaya kan tadi sebelum dia luar biasa. Orang tuh nonton dulu Pak, tertarik gitu kan nonton. Kalah orang-orang kafir Quraisy, terbunuh dia, dibelah oleh Abu Dujana, luar biasa. Perang ini terjadi lagi sampai kemudian Nabi yang mulia diisukan meninggal dunia. Abu Dujana yang melindungi Nabi Pak, lukanya banyak oleh anak panah yang banyak seperti landak tuh, landak Pak, kuatnya gede Pak. Tuh jadi panah Pak, dia talangi itu agar tidak mengenai Nabi. Nabi terjatuh oleh Ibnu Qomiyah itu, sampai Nabi belah helm perangnya itu, terluka. Nabi jatuh dihalangi oleh beliau Pak. Itu panah luar biasa sampai seperti landak, saking banyak anak panah ke diri. Tapi dia nggak meninggal Pak, luar biasa ya, kena gitu kan, nggak meninggal ya. Sehingga cerita, maka umat Islam pun kemudian mengambil pelajaran dari perang Uhud. Karena setelah perang Uhud nanti Pak, umat Islam nggak pernah kalah lagi kata-kata di zaman Nabi ya. Karena mereka tahu persis bagaimana dampak dari menyelisih perintah Nabi gitu. Nggak mau mengulangnya mereka. Kan cari gara-gara apa? Jangan meninggalkan, malah turun. Mereka tahu bakal lihat nanti setelah perang ini kalah Pak. Di perang Khandaq sahabat tunduk patuh taat kepada Nabi. Nggak terulang lagi tuh kesalahan itu. Pelajaran maka Uhud, perang Khandaq menang. Kemudian juga perang Mu'tah juga demikian. Kemudian Fatu Mekah, Hunain, semua. Ini pelajaran penting buat saudaraku. Nah maka Abu Dujana terkenal perangnya di perang Uhud ya, dengan keberaniannya Pak. Sampai kemudian ikut perang dan beliau menemukan syahidnya. Kenapa? Mimpinya ingin menjadi seorang yang syahid. Bayangkan, sudah ikut perang Badar, tinggi kemuliaannya. Kapan itu? Ketika di zaman Khalifah Abu Bakar, ketika di zaman Nabi itu akan memerangi siapa? Seorang yang ngaku Nabi. Siapa namanya Pak? Musailamah Al-Kadzdzab. Zaman Abu Bakar. Ya, jadi dia udah ada zaman Nabi dengan ngaku Nabi itu. Maka terkenal namanya perang Yamamah. Maka luar biasa keberanian Abu Dujana, dan dia sangat ingin mati syahid. Maka dia berebut dan dia terbunuh di perang Yamamah ketika memerangi Musailamah. Dan dia sempat menghujamkan beberapa kali pukulan kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Kan nggak mudah untuk bisa membunuh, itu nggak mudah. Maka yang membunuh itu kan disebutkan antara Wahsy ya dengan anaknya siapa, Ummu Amarah dan Abu Dujana. Ada 3 orang Pak. Ini sampai kemudian Wahsy menyampaikan, kalau yang memang pertama kali yang mengenai tubuhnya Musailamah itu tumbak aku, berarti aku ini yang telah membunuh sebaik-baik manusia dan membunuh seburuk-buruk manusia.
Siapa yang dimasukkan membunuh terbaik itu Pak? Hamzah. Kan dia Wahsy itu membunuh Hamzah di perang Uhud. Dan dia memang keluar untuk itu. Karena dijanjikan akan dimerdekakan. Dan di perang Yamamah dia bunuh siapa? Musailamah. Memang semua mengenal, tapi kata dia entah siapa yang duluan kena ke diri Musailamah. Kata Wahsy, aku nggak tahu. Apakah entah itu tumbak aku atau pukulan hantamannya Abu Dujana atau tadi anaknya Ummu Ammarah ya, Nusaibah ya, sahabiah yang punya anak syahid semuanya pada perang Yamamah. Suaminya juga meninggal dunia dan dia juga terkenal Ummu Ammarah bagaimana keberanian membela Nabi di perang. Inilah Abu Dujana radhiyallahu taala anhu. Apa pelajarannya Pak? Beliau seorang yang sangat cinta kepada Nabi dan sangat cinta kepada jihad di jalan Allah, sampai yang menjadi obrolan kesehariannya Bapak ingin syahid, ingin terus dan kembali ya. Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan, betul tidak? Akan mengabulkan Pak. Pernah di perang Khaybar ketika sahabat yang baru masuk Islam datang, ya Rasulullah, kalau aku ikut berperang aku belum banyak amal soleh dan terbunuh, apa balasannya untuknya Rasulullah? Kata Nabi, surga buat kamu. Aku baru masuk Islam belum banyak amal. Iya, keislaman kamu menghapus semua dosa kekufuran sebelum itu, dan kalau kamu terbunuh di jalan Allah, surga menanti kamu. Dia tertarik Pak. Dia berangkat, dia balik lagi bilang begini, ya Rasul, doakan aku biar syahid. Dan dia bilang gini Pak, aku ingin mati ketika anak panah nih mengenai sini. Dia tunjuk ke arah lehernya. Kata Nabi, in shadaqta, kalau kamu jujur pasti akan seperti itu mati kamu. Akhirnya beres perang Khaybar itu, Nabi tanya siapa yang meninggal, disebutkan termasuk si Fulan. Nabi tertarik, si Fulan, coba mana jenazahnya? Disebutkan, dihantarkan, benar Pak, dia meninggal anak panah. Kata Nabi, dia telah benar dengan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kabulkan. Termasuk sahabat Nabi yang mulia dari Abu Dujana, dia terbunuh di perang Yamamah sebagai syahid syuhada. Semua ada takdirnya Pak, karena ada juga yang ingin tapi nggak diberikan takdir di medan perang, seperti Khalid bin Walid. Khalid ini kan juga ingin Pak, terus ingin luar biasa, ingin terbunuh ketika perang, tapi takdir Allah berbicara lain. Khalid bin Walid, sang panglima gagah itu nggak pernah kalah, itu meninggal di atas kasur ketika sakit. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itulah sahabat Abu Dujana yang dengan keberaniannya luar biasa. Ya, beliau berhasil membuat Nabi yang mulia tersenyum dengan keberanian di perang Uhud, dan bagaimana perannya di perang Yamamah yang menghantarkan kematian Musailamah al-Kadzdzab. Baik, ini sahabat tadi yang kita bahas Pak ya, Abu Dujana atau Simak ibn Kharshah radhiyallahu taala anhu. Ada pertanyaan Pak, silakan. Ada pertanyaan? Cukup, tidak ada ya. Baik, terima kasih sudah mau jam 1. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.